Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Rabiatul Adawiyah, dalam pembelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika cuaca dan iklim. Sebelumnya, saya akan mulai dengan share screen dulu. Oke, baik. Ini adalah PowerPoint yang saya buat tentang dinamika atmosfer, cuaca, dan iklim. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang cuaca dan iklim? Cuaca dan iklim seringkali disebutkan, istilah-istilah tersebut menjadi istilah yang bisa dibilang tiap hari kita dengar. Nah, apa sih yang disebut cuaca dan apa sih yang disebut sebagai iklim? Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih perbedaannya antara cuaca dan iklim? Bedanya di mana? Kalau kita ngelihat tentang perbedaan cuaca dan iklim, kita bisa ngelihat dari gambar sini bahwa cuaca adalah kondisi atmosfer dengan wilayah yang sempit. Sedangkan iklim, kondisi cuaca dalam wilayah yang luas. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa cuaca sifatnya adalah lokal, sedangkan iklim sifatnya adalah regional. Setelah itu, perbedaan yang kedua adalah dari segi waktunya. Cuaca berlangsung secara singkat, sedangkan iklim berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Nah, ini adalah dua perbedaan yang paling utama yang perlu kalian pahami tentang cuaca dan iklim. Nah, di sini ada pengertiannya, di mana cuaca adalah kondisi rata-rata atmosfer dalam periode waktu yang singkat dengan wilayah yang sempit. Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata atmosfer dalam periode waktu yang cukup lama dengan wilayah yang luas. Nah, untuk membedakannya lebih detail lagi, kita bisa lihat tabel ini. Perbedaan cuaca dan iklim. Yang pertama, kita lihat dari sudut keilmuannya. Cuaca dipelajari dalam bidang keilmuan meteorologi. Meteo, cuaca, logi, ilmu. Berarti meteorologi, ilmu yang pelajari tentang cuaca. Bagaimana sebuah dinamika cuaca terbentuk. Bagaimana sebuah dinamika cuaca itu berlangsung. Nah, sedangkan kalau iklim ada dipelajari dalam ilmu klimatologi. Klima artinya iklim, logi artinya ilmu. Berarti klimatologi ilmu yang pelajari tentang iklim. Dari yang kedua, daerah cakupan. Cuaca sifatnya adalah sempit cakupan wilayahnya, sedangkan iklim cakupannya luas. Sebagai contoh, misalnya daerah tempat tinggal kalian, seperti saya misalnya adalah di Ciputat. Daerah Ciputat mungkin saat ini sedang mengalami cerah, berawan. Tapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kemungkinan Pamulang sedang hujan deras. Oh, berarti sifatnya sempit, sifatnya lokal. Bisa berbeda-beda walaupun dengan wilayah yang tidak terlalu jauh. Sedangkan kalau misalnya iklim sifatnya luas. Wilayah cakupannya luas. Indonesia dari Sabang sampai Merauke seluas itu iklimnya adalah tropis. Tapi lebih dari Indonesia ternyata negara lain seperti Brazil, Afrika bagian tengah itu termasuk ke dalam iklimnya iklim tropis, termasuk Afrika, Brazil, Kolombia itu termasuk ke dalam iklimnya iklim tropis. Nah, dari segi waktunya singkat, berlangsung selama 24 jam. Makanya tadi disebut sebagai cuaca adalah rata-rata atmosfer dalam waktu yang singkat. Bisa berganti dengan waktu yang sangat cepat. Tadi sudah dibilang misalnya saat ini di daerah Ciputat adalah cerah. Misalnya dalam waktu yang singkat, dalam waktu 5 atau misalnya 10 menit bisa saja terjadi hujan, gerimis atau hujan deras.
Sedangkan kalau misalnya iklim, itu jangka waktunya cukup panjang, bisa 11 sampai 30 tahun. Dan itu, untuk kemungkinan bergantinya itu, agak sulit dibandingkan dengan cuaca. Sifatnya kalau cuaca dinamis, mudah berubah, sedangkan iklim, sangat sulit untuk berubah. Dan satu lagi dari tingkat, mmm, perakiraannya, cuaca mudah diperkirakan, sedangkan iklim sulit untuk perakirakannya, berubah atau tidaknya. Kalau cuaca bisa diperkirakan, eee, perubahannya bisa dilihat dari kondisi awan, pencahayaan matahari, temperatur. Kita bisa lihat bagaimana pergerakan angin. Saat angin bertiup dari barat ke timur, maka akan terjadi, hujan di mana saat awan tersebut sudah terisi dengan banyak uap air. Nah, sedangkan iklim itu sulit untuk diprediksi, sulit untuk diperkirakan, karena memang sifatnya regional, luas. Nah, kira-kira dengan tabel ini bisa membedakan nggak ya sekarang kalian tentang cuaca dan iklim? Mudah-mudahan mengerti ya. Lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis cuaca. Cuaca yang pertama kita ada matahari. Matahari berarti menandakan bahwa cuacanya adalah terik. Lalu yang kedua itu ada matahari, ada awan. Bisa bisa kita bilang adalah cuacanya termasuk cuaca cerah. Lalu di sebelahnya kita lihat ada matahari sedikit tertutup sama awan, maka bisa kita bilang namanya cerah berawan. Tapi ini, simbol-simbol ini sifatnya nggak pakem ya, tergantung dengan kreativitas kalian dalam mengimajinasikan atau mengilustrasikan gambarnya, tapi ini ilustrasi gambar saya. Nah, ini, gambar yang sebelahnya itu gambarnya mungkin udah sedikit terbentuk awan awan stratus yang sudah mulai berisi uap air sehingga mulai bermuatan uap air bersiap untuk hujan. Tapi, mungkin nggak ada potensi hujan? Mungkin saja, tapi dalam skala yang kecil. Nah, di sini ada, kumpulan awan. Ini berawan, cenderung terisi dengan uap air, sehingga bisa dibilang mendung lah ya. Hujan belum, tapi sudah mendung, sudah gelap. Lalu ada lagi hujan dengan intensitas rendah, ada hujan intensitas sedang, ada hujan intensitas tinggi atau hujannya hujan deras. Dan ada hujan deras disertai dengan kilat, ada lagi hujan yang disertai oleh badai, kilat dan badai. Dan di sini ada hujan, disertai salju, hujan rintik kecil dengan disertai oleh salju, mungkin karena tingkat, kondensasinya yang cukup lama sehingga titik-titik air berubah menjadi, salju. Lalu ada salju, lalu ada es, ini bulat-bulat ini saya anggap adalah bongkahan es, jauh lebih padat daripada salju. Eee, dan ini ada apa lagi, oh ada berangin. Sebenarnya yang namanya cuaca itu banyak, bisa juga cuacanya adalah berkabut, ada, apa namanya, gerimis yang disebut sebagai hujan, intensitas rendah, dan banyak lagi sih sebenarnya. Tapi ya artinya kita jenis cuaca. Nah ini jenis cuaca, beda lagi dengan jenis iklim. Nah iklim tadi kan kita sudah bahas bahwa iklim adalah, mmm kondisi rata-rata atmosfer dalam wilayah yang luas dengan waktu yang lama. Nah, di sini klasifikasi iklim yang pertama adalah klasifikasi iklim, matahari. Nah, iklim ini, merupakan klasifikasi iklim berdasarkan letak suatu tempat dikaitkan dengan lintang bumi. Jadi masih ingat waktu belajar peta, salah satu manfaat dari garis lintang adalah pembagian iklim. Nah ini, pembagian iklim ini berdasarkan garis lintang disebut iklim matahari. Nah, iklim matahari dibagi menjadi 4. Ingat ya, kita lihat di tengah-tengahnya itu ada tropis 0 derajat. Dan itu perhitungannya adalah ke utara dan ke selatan. Sampai ke kutub utara adalah 90 derajat dan begitu pula ke kutub selatan 90 derajat. Jadi kalau di kutub utara 90 derajat lintang utara,
ke kutub selatan 90 derajat, lintang selatan. Nah, coba diperhatikan gambarnya. 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan itu adalah iklimnya tropis. Dipahamin dulu ya sampai situ. 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara itu disebut sebagai iklim subtropis. Nah, itu berlaku untuk lintang selatannya juga. 23,5 lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara itu adalah iklim sedang. Sedangkan 66,5 lintang utara sampai 90 derajat lintang utara itu iklim dingin. Nah, sebagai contoh kita lihat Indonesia. Indonesia itu terdapat di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti dari tropis, dari khatulistiwa 0 derajat itu dia 6 derajatnya ke utara, 11 derajatnya ke selatan. Sedangkan bujur timurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Tapi untuk masalah iklim hanya kita melihat adalah garis lintangnya. Kalau bujurnya itu pembagian waktu. Mudah-mudahan mengerti ya untuk iklim matahari. Lalu ada lagi jenis iklim yang kedua. Jadi kalau Junghur membagi iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidayanya atau vegetasi. Nah, kamu bisa lihat di sini ada 4 iklim yang disajikan. Oh, tulisannya nggak ada ya? Nah, diingat-ingat aja. 0 sampai 600 meter itu namanya iklim panas. Dari ketinggian 0 meter dari permukaan laut sampai 600 meter ke atas permukaan bumi, itu disebut iklim panas dengan rata-rata temperatur adalah 23,3 sampai 22 derajat Celcius. Nah, di sini baru sampai ketinggian. Lalu tanaman budidaya apa yang bisa dibudidayakan di ketinggian tersebut 0 sampai 600 meter. Maka di sini ada padi, tebu, karet, kelapa, jagung, singkong. Nah, itu masuk ke dalam iklim panas. Jadi diingetin adalah iklim panas ketinggiannya 0 sampai 600 meter dengan tanaman budidaya, padi, tebu, karet, kelapa, jagung, singkong, dan sebagainya. Lalu 600 sampai 1.500 meter dari permukaan laut itu adalah iklim sedang. Nah, di iklim sedang dia punya temperatur rata-rata adalah 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Mulai sedikit lebih dingin karena pengaruh dari ketinggian ya. Nah, dalam ketinggian tersebut, range ketinggian 600 sampai 1.500 terdapat tanaman budidaya tembakau, kopi, coklat, padi. Nah, naik lagi 1.500 sampai 2.500 itu namanya iklim sejuk. Di iklim sejuk, kondisi rata-rata temperatur adalah 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius. Nah, di sini lebih dingin lagi daripada tadi iklim sedang maupun iklim panas. Nah, kebayangnya adalah misalnya kamu ke daerah mana ya? Daerah Ciwidey. Daerahnya dingin, dataran tinggi. Nah, maka tanaman apa yang banyak tumbuh di sana? Nah, tanamannya ada tanaman hortikultura. Tanaman-tanaman sayuran, buah-buahan. Nah, itu cocok ditanam di daerah tersebut. Stroberi, itu bagian dari tanaman hortikultura di iklim sejuk. Oh, selain ada tanaman hortikultura, ada tanaman apa lagi? Ada tanaman hutan tanaman industri, ada teh, kopi, kina. Nah, untuk beberapa orang yang nggak kenal kina itu tanamannya seperti tanaman karet mungkin ya. Cuma dia punya daun yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit malaria. Kalau teh kamu jelas tahu tanaman teh seperti apa, kopi juga sering ada di TV ya, tapi kina agak jarang diekspos jadi agak banyak yang tidak tahu. Nah, naik lebih tinggi lagi, lebih dari 2.500 meter dari permukaan laut, iklimnya adalah iklim dingin. Nah, di iklim ini karena temperatur semakin rendah, kurang dari 11 derajat Celcius, maka tumbuhannya sudah mulai berkurang. Tidak ada lagi tanaman budidaya, tapi lebih sama tanaman-tanaman perdu, tanaman
lumut, rumput adanya di daerah tersebut. Nah, ini adalah pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat dan jenis tumbuhan atau vegetasi. Selanjutnya ada jenis iklim berdasarkan fisis. Fisis itu kenampakan permukaan bumi. Nah, klasifikasi iklim fisis ini kita bisa lihat dari ternyata di bumi itu banyak ragam dari bentang alam di permukaan bumi ini. Pembagian iklim fisis berdasarkan keadaan yang ada di permukaan bumi, baik mengenai daratan, lautan, relief muka bumi, angin, maupun laut. Iklim fisis terbagi menjadi iklim maritim, iklim kontinental, iklim pegunungan, dan lain sebagainya. Ada iklim gurun. Kalau kontinental itu bahasanya adalah bahasa kontinen atau daratan, jadi iklim daratan. Nah, kalau iklim daratan ada di mana? Di negara-negara yang punya wilayah daratan yang sangat luas, seperti misalnya Amerika Serikat, Rusia, Cina. Nah, itu iklim daratan. Lalu ada lagi misalnya iklim maritim atau iklim kelautan, di mana negaranya adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terisi oleh laut, misalnya Indonesia. Lalu ada lagi iklim pegunungan yang hampir sebagian besar isinya diisi oleh banyak pegunungan. Ada iklim gurun. Nah, iklim gurun untuk beberapa daerah ya yang terkenal misalnya di daerah Asia Barat, daerah Arab. Nah, di daerah Arab itu kan banyak terbentuk gurun. Lalu di utara Afrika ada gurun Sahara. Lalu di Cina ada gurun Gobi. Lalu ada di Australia Barat ada gurun Victoria. Nah, ada lagi misalnya di Amerika ada Grand Canyon. Grand Canyon termasuk bagian dari gurun. Nah, itu iklim fisis. Lanjut lagi di sini ada iklim Smith-Ferguson. Nah, kalau menurut Smith-Ferguson pembagian iklim itu berdasarkan rata-rata bulan kering berbanding bulan basah dikali 100%, konstantanya adalah 100%. Nah, nanti yang dihitung hanya apanya? Dihitung hanya jumlah bulannya. Misalnya bulan basahnya disebut bulan basah jika lebih dari 100 mm per bulan. Sedangkan disebut bulan kering jika di bawah 60 mm per bulan. Nah, nanti jumlahnya tersebut, jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali konstantanya adalah 100%. Nah, hasil akhirnya nanti akan masuk ke dalam klasifikasi iklim yang A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jika hasilnya kurang dari 14,3%, maka termasuk dalam sangat basah, hutan hujan tropika. Tapi untuk perhitungannya nanti kita akan ada latihan soal, tidak sekarang ya. Ini hanya untuk perkenalan aja tentang jenis iklim Smith-Ferguson atau klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Lanjut lagi, di sini ada iklim, selanjutnya iklim Köppen. Kalau klasifikasi iklim Köppen itu adalah sistem klasifikasi berdasarkan konsep bahwa tanaman adalah ekspresi terbaik iklim dan lingkaran zona iklim telah dipilih dengan distribusi tanaman. Sistem ini menggabungkan temperatur, kelembapan rata-rata, bulanan dan tahunan serta kelembapan musiman. Nah, kalian bisa lihat di buku paket iklim Köppen itu jenisnya banyak, ada iklim A, B, C, D, dan E. Di mana iklim A adalah iklim tropis dan iklim tropis dibagi menjadi 3. A, F, A, M, dan AW. AE untuk hutan hujan tropis. AM untuk hutan musim. Sedangkan AW untuk sabana tropik. Sedangkan B itu untuk arid. B itu ada BW dan BS. Nah, ada C, ada CS, CW. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silakan dicek di buku paket kalian ya untuk iklim Köppen. Oke, penjelasan tentang cuaca dan iklim telah selesai. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan bisa menjadi penambah pengetahuan bagi kalian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.